Gus Muhaimin nanya singkatan SGIE. Carbon capture, SGIE, ya. Iya. Kalimat-kalimatnya nggak umum, kata-kata Sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy, ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak lah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara aduh salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir. Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir. Ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Proud netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada
dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya, Pak Wapres. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang si Wapres negara kita, yaitu si Gibran yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat lagi bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, ini ya lucu banget ya, seorang Wapres negara Republik Indonesia, si Gibran, tidak bisa berbahasa Inggris sementara dia itu sekolahnya di Singapura. Nah, oke teman-teman, di sini mari kita lihat tanggapan dari para netizen. Nah, di sini teman-teman mereka menyampaikan ataupun mencatatkan di sini, inilah kelas Wapres yang 58% bersyukur ya. Kami yang 42% tidak ikut memilihnya, sehingga kami tidak ikut berdosa dalam menghancurkan NKRI ini. Nah, teman-teman, diteruskan di sini, kejahatan dari seorang ayah tega mempermalukan anaknya sendiri demi ambisi anaknya dodol rakyat Indonesia kemana. Nah, sangat memalukan punya Wapres kalau pidato cuma ngabsen ya. Nah, teman-teman, diteruskan di sini, HD si Samsul dapat golden ticket dari Paman Usman. Jadi memalukan ya, tidak berkualitas Wapres hasil gemoy. Nah, teman-teman semua, inilah dia ijazah beli pasti masa kuliah di luar negeri tidak bisa berbahasa Inggris ya. Nah, disampaikan di sini teman-teman, aku sebagai rakyat ya, punya pejabat yang tidak kompeten sebagai wakil kelas, orang nomor 2 tapi kayak anak SD. Begitu sebagai orang tua, kenapa ya tidak ada malunya ini negara besar buat bayar orang yang tidak bermutu, yang tidak mempunyai skill ya sama sekali. Banyak orang pintar, tapi kenapa dipaksakan dipimpin anak kecil, sungguh membuat malu sebagai rakyat ataupun masyarakat. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, benar kata temannya Pak Ikrar Nusa Bakti ya, pernah bilang ngajari Gibran pidato selama 2 tahun, tapi tidak bisa-bisa. Sekarang sudah terbukti Wapres tidak tahu diri ya. Jadi teman-teman, kasihan anak Mulyono ini akibatnya yang dipaksakan sama bapaknya sendiri. Jadi yang salah itu yang memilih dan mendukungnya juga ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, anggaran untuk biaya pemilu sangat mahal, dapatnya Wapres abal-abal, dosa apa rakyat Indonesia yang telah memilih si Gibran ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, negara yang sejatinya buat kepentingan rakyat dalam negeri, bukan buat kepentingan politik ya. Jadi negara kita besar, rakyat ratusan juta banyaknya, pasti banyak yang cerdas, pintar dan bijaksana ya. Kenapa begini dapat pemimpin seperti ini? Jadi teman-teman, malu sekali saya punya wakil presiden seperti ini. Sebagai rakyat Indonesia, saya rindu sosok seperti Bapak Hatta. Jadi teman-teman, menangis pahlawan negeri ini yang berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia kalau melihat Wapres begini ya. Jadi di sini disampaikan para netizen tidak mencerminkan anak muda Indonesia yang cerdas pintar ya. Tapi pemuda yang tidak punya literasi jadi RT pun tidak cocok ya. Jadi teman-teman, diteruskan di sini disampaikan lagi ya, tobat ya Gibran, kalau merasa tidak mampu mundur saja ya, daripada bikin malu bangsa ini. Banyak kok anak bangsa ini yang jenius ya, yang lainnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, saya juga sebagai rakyat kecil dari pedesaan menyaksikan pidato seorang Wapres ataupun Wapres negara ini, bukan sekelas pedesaan ya, dengan tata bahasa yang menyaksikan bukan yang sedang diceramah. Ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang paling geblek dari Gibran, yaitu mereka pejabat di era Pak Jokowi yang dukung Gibran jadi seorang Wapres. Jadi parah ya, sangat parah pemilih Gibran, itulah kualitas pilihan kalian, sungguh luar binasa katanya di sini teman-teman. Nah, diteruskan lagi di sini kawan-kawan disampaikan, kasihan ya terlalu dipaksakan, orang tua tidak mengerti, anak kok disuruh belajar nablek rasa ataupun dungu untuk belajar ya.
Jokowi itu ambisius kekuasaan dan rakyat muak selamanya karena nabrak konstitusi ya. Nah, aku tidak habis pikir pasti orang tuanya bangga melihat anaknya pinter banget, guru bahasa Indonesianya siapa ya? Hebat banget, parah, sangat parah. Nah, di sini anak baru kemarin bodoh lagi ya. Kok iso jadi wapres, Prabowo kok mau semoga cepat untuk dimakzulkan ya. Nah, di sini teman-teman disampaikan di setiap pidato ya, dia tidak pernah lupa absen, lumayan buat ngisi durasi ya. Jadi teman-teman masih banyak putra ataupun putri bangsa yang cerdas dan berintegritas. Di mana komentar pendukung Gibran, mana puji-pujianmu? Mari kita dukung terus sampai bonyok sudah tahu gila kok dipuji. Nah, diteruskan di sini teman-teman oleh para netizen disampaikan, ya maaf buat Mas Gibran, sabar banyak yang menghujat, yang nyinjir cacingan, pelongo-pelongo, saya merasa terharu, sebaiknya mundur saja. Mungkin itulah yang lebih baik buat si Gibran. Nah, diteruskan di sini lagi teman-teman, gini aja ya. Kalau bangsa Jawa yang memerintah sampai kiamat nggak akan maju sekarang ya, udah terlihat nyata kan. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, kalau ada yang ingat omongan Bambang Pacul Mulyono ini memang Korea ya, pengen naik kelas ataupun dicalonkan presiden mau aja ya. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, kalau Bambang Pacul masih mikir jika dicalonkan ngomong di sidang PBB ataupun ngomong opo. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan akibat ya wapres yang terlalu dipaksa-paksakan ya, marwah dan martabat bangsa dipertaruhkan. Sebagai kualitas pemimpin adalah nasib suatu bangsa dan negara. Jadi ini orang tuanya udah biasa dibully ya, kok tega anaknya dijadiin bahan candaan di medsos. Nah, Gibran sangat hebat dan tepat untuk tahun 2025 karena cerdas dalam bidangnya. Jadi bukan saja memalukan tetapi sudah sangat memuakan punya wapres selevel SMP dusun. Nah, inilah wapres pilihan bansos dan amplop 100.000, sangat memalukan. Jadi beruntung kami dukung Prabowo Gibran yang merasa tidak bersalah, rasain bansos baru terasa sekarang, korup merajalela, ekonomi sulit, saya tetap bersyukur dukung Gama. Nah, diteruskan di sini teman-teman, merinding, ngeri, campur malu, bagaimana? Aduh gak tahu aku mau ngomong apa, pokoknya ya merinding lah ya. Nah, di sini disampaikan lagi teman-teman, parah ya. Olah kenapa Indonesiaku ya lah, padahal banyak anak-anak muda-mudi negeri ini yang pandai, cerdas dan berpendidikan tinggi. Kalian yang pandai-pandai pada kemana ya? Kok bisa-bisanya Indonesia dapat pemimpin kayak gitu ya, seperti si Gibran. Nah, jadi teman-teman di sini ya para netizen memberikan suatu penilaian kepada si Gibran bahwasanya itu si Gibran tidak layak ataupun tidak pantas sebagai wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia.